Penasaran, apa yang akan kita bahas kali ini? Yang akan kita bahas kali ini adalah kantor VOC di Pekalongan. Pekalongan merupakan salah satu daerah yang ada di Indonesia, tepatnya berada di Provinsi Jawa Tengah. Di sana terdapat tempat bersejarah, salah satunya adalah adanya kantor VOC. Agar kamu benar-benar tahu mengenai kantor VOC, ada beberapa poin penting nih. Kita mulai dari yang pertama dulu ya. 1. Arsitektur. Ciri khas bangunan kantor VOC di Pekalongan yaitu struktur bangunannya simetris, atap miring dan tinggi, teras depan dan belakang, for gallery and actor gallery. Pengaruh gaya Eropa adalah dari adanya penggunaan menara atau tower, dormer atau cerobong asap semu. Dua, sistem perdagangan dan ekonomi. Kantor VOC di Pekalongan pada masa kolonialisme tidak secara khusus difungsikan sebagai pusat dagang utama. Meskipun Pekalongan memiliki potensi ekonomi, terutama dalam komoditas pertanian seperti beras dan kopi, serta hasil laut, VOC lebih memusatkan perhatian pada wilayah lain seperti Batavia, Jakarta, yang menjadi pusat administrasi dan perdagangan utama mereka. Selama masa kolonialisme, VOC dan pemerintah Belanda adalah pihak yang paling diuntungkan dari aktivitas perdagangan di Pekalongan dan wilayah lain di Hindia Belanda. Tiga, infrastruktur. Fungsi kantor VOC di Pekalongan adalah sebagai benteng pertahanan, pengawasan pelabuhan, dan kontrol wilayah perdagangan. Benteng ini melindungi kepentingan dagang VOC dan mengawasi aktivitas di pesisir Pekalongan. Empat, interaksi sosial dan politik. Hubungan antara pemerintah kolonial Belanda, terutama melalui VOC, dengan penguasa lokal, keraton dan bupati, di Pekalongan pada masa lalu, pada awalnya ditandai dengan hubungan persahabatan dan perjanjian kerjasama. Namun, seiring waktu, hubungan ini berubah menjadi bentuk penindasan dan eksploitasi, di mana penguasa lokal kehilangan kedaulatannya dan menjadi bawahan dari pemerintah kolonial. 5. Pendidikan dan misi agama. Memang bangsa Eropa pernah mendirikan sekolah atau gereja, tetapi dengan kepentingan kolonial dan ingin menguasai orang-orang dari pribumi, meskipun ada sedikit niat positif seperti ingin meningkatkan akses pendidikan dan penyebaran agama, di sisi lain juga ada niat buruk yang tersembunyi, yaitu berupa perubahan budaya, hilangnya tradisi lokal, dan lain-lainnya. 6. Nama tempat dan budaya. Tentu saja ada, simak baik-baik ya, salah satu nama jalan pada masa kolonial yang digunakan hingga sekarang adalah Jalan Nusantara. Kalian tahu nggak? Dulunya jalan ini lebih dikenal dengan Jalan De Andel's. Contoh lainnya adalah batik Pekalongan yang telah berkembang pesat saat ini, ternyata juga terdapat jejak-jejak kolonialnya loh, di mana batik itu mulai menjadi bagian penting dari ekonomi dan budaya Pekalongan. 7. Transformasi dan relevansi masa kini. Bekas markas VOC di Pekalongan kini jadi rutan Loji kelas 2A sejak 1985. Fungsinya diubah dari benteng pertahanan jadi lembaga pemasyarakatan. Secara historis, bangunan ini melambangkan awal perkembangan kota Pekalongan dan masih jadi simbol dalam logo kota.